Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Hingga 17 Maret 2022, perang antara Rusia dan Ukraina telah masuk hari ke-22. Pertempuran pun masih berlanjut, di mana pasukan Rusia hingga saat ini masih terus menggempur kota-kota di Ukraina. Tercatat lebih dari 1.700 warga sipil tewas dan 3 juta orang telah mengungsi. Meskipun perang masih berkecamuk, pembicaraan damai antar dua negara yang bersih tegang tersebut masih terus bergulir. Delegasi Ukraina dan Rusia kembali mengadakan perundingan lanjutan pada 14 Maret lalu untuk membuat poin-poin baru mengenai gencatan senjata. Baik Rusia dan Ukraina melontarkan komentar-komentar positif terkait dengan perundingan terakhir ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pembicaraan damai kini terdengar lebih realistis, namun masih perlu waktu untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa negosiasi antara Rusia dan Ukraina berjalan tidak mudah, namun ada beberapa harapan untuk mencapai kompromi. Patut dicatat bahwa Rusia dan Ukraina hingga saat ini telah melakukan perundingan damai sebanyak 3 kali. Perundingan damai terakhir kali dilakukan di Turki dan dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Perundingan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut dilaporkan gagal dan hanya menyepakati beberapa poin mengenai gencatan senjata sementara untuk evakuasi. Dampak dari adanya kemajuan positif dari perundingan damai antara Rusia dan Ukraina dapat terlihat dari harga acuan minyak mentah dunia yang mengalami penurunan dalam beberapa hari belakangan. Harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate serempak diperdagangkan di bawah $100 Amerika Serikat per barel. Berkebalikan dengan harga komoditas yang cenderung turun karena peluang damai antara Rusia dan Ukraina, justru indeks harga saham di berbagai negara mencatatkan kenaikan, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia. Kenaikan tersebut menandakan pelaku pasar menyambut positif perundingan damai antara Rusia dan Ukraina.